boncosnya kelas menengah di Indonesia, kemudian juga soal banyak sekali pabrik-pabrik yang bahkan gulung tikar ini karena diserbu produk-produk Cina yang bisa dengan Mhm. merajalela masuk ke Indonesia. Dan Mhm. kalau kelas menengah perkotaan, terutama di Jakarta, bukan Jakarta ya, sekitar Jabodetabek itu kan dihebohkan dengan soal rencana pencabutan subsidi terhadap KRL ya Mbak ya. Itu dampaknya cukup serius sekali untuk kalangan perkotaan terutama di Jabodetabek karena ini juga ada studinya dari LPMUI yang menunjukkan betapa ini akan membuat kelas menengah makin boncos itu dengan Mhm. dicabutnya subsidi atau bukan bukan dicabut tepatnya karena ya supaya lebih tepat sasaran selalu biasanya bahasanya begitu. Padahal kalau kita Dipindahkan ya subsidinya gitu. ya pindahkan Dipindahkan subsidi. padahal dan kita itu bisa bisa menduga nanti mungkin setelah kayak apa setelah KRL ini nanti juga pasti tiket-tiket untuk kereta api yang reguler pasti juga akan naik karena apa? Karena ini memang untuk nombokin WUS itu ya kan udah kita tahu bahwa WUS nggak akan untung. Jadi ini sebenarnya hal yang tidak mengagetkan tapi dampaknya ya. Karena kelas menengah di Indonesia itu kan ukurannya karena yang penghasilannya 2 sampai 5 juta gitu ya, Mbak. Itu sih bukan kelas menengah sebenarnya. Itu kan kelas Kelas bawah boncos itu ya. namanya. Iya ya. Kelas boncos. Iya dan buat mereka kalau itu hilang ya, kalau mereka harus membayar lebih mahal tiket KRL yang harian, itu juga dampaknya serius buat penghasilan mereka yang 2 sampai 5 juta itu, Mbak Agi ya. Oke. Jadi tapi ternyata Fufu Fawat tetap ramai apa boleh buat kita mesti omongin lagi Mbak Agi. Ya, dan ini berkaitan dengan langkah dari Gerindra yang melaporkan ada bukan akun ya, ini website ya kalau Ya. gerindra.org ya Mbak ya. Iya. Itu itu namanya website dilaporkan karena ternyata dia ikut-ikutan memberitakan Fufu Fafa dan padahal Gerindra sendiri kelihatannya mencoba kata seperti Dasko katanya pokoknya nggak apa istilah kata dia tidak gubris gitu ya soal Fufu Fafa ini gitu. Iya ya Mas Hersu, soal ekonomi tadi ya, saat ini yang selain yang dikatakan oleh Mas Hersu, diberitakan oleh Mas Hersu tadi, pencabutan subsidi sana sini begitu. Yang lagi rame betul saat ini Mas Hersu dan menimbulkan kegelisahan baru yang cukup besar sesudah kasus Tapera kemarin begitu ya. Ini adalah program pensiun tambahan begitu yang akan diberlakukan juga. Jadi tinggal menunggu pemerintahnya ini turun, kemudian itu nanti akan diproses begitu. Ini menjadi kegelisahan dan sudah banyak protes dari para buruh juga di Jawa Barat, di Jogja, dan sebagainya. Pengusaha juga bereaksi. Dan ada Hasim kan beberapa waktu lalu, beberapa pekan lalu juga mengatakan bahwa Tapera itu Kan dilanjutkan ya. bukan. Iya, pasti akan dilanjutkan begitu. Jadi bukan dihentikan, tapi pasti akan dilanjutkan. Jadi ini berbagai pungutan ini membayangi Mas Hersu, dan ini banyak yang dimulai pada tahun 2025. Belum lagi seperti wajib asuransi untuk kendaraan motor roda 2 maupun roda 4 begitu ya, tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Begitu juga soal bila membangun rumah sendiri, ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Kalau membangun rumah sendiri itu akan terkena pajak itu 2,4%. Dan berbagai hal termasuk ya tentu saja PPN sudah pasti akan naik mulai tanggal 1 Januari, yaitu dari 11 sampai naik menjadi 12%. Jadi berbagai iuran apa dan sebagainya, padahal tidak ada jaminan bahwa gaji atau pendapatan itu pasti akan naik begitu kan Mas Hersu. Dan semua barang harga-harga di luar itu sudah terus naik. Jadi kita makin sulit untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita selama ini kan memang kalau mengandalkan hanya di sekolah saja itu masih sangat kurang Mas Irsu. Jadi mereka harus Iya. les tambahan apa dan sebagainya. Otomatis gimana kita bisa memberikan Indonesia emas kepada mereka begitu, dan saya rasa banyak drop out juga mereka yang keluar karena PHK besar-besar mengancam di semua lini. Tidak hanya yang wajar-wajar saja seperti manufaktur apa dan sebagainya, bahkan perbankan pun juga terkena. Yang apa yang high tech begitu juga terkena. Belum lama ini baru saja pabrik kompor kuantum itu yang pernah merajai kompor di Indonesia Mas Hersu dengan aset yang demikian besar itu juga tutup.
luar biasa. Ini serbuan produk-produk impor itu turut sangat besar ya pengaruhnya terhadap kondisi yang sekarang ini terjadi. Kita bisa bahas itu nanti. Mungkin Fufafa dulu deh yang kita Ya. bahas kali ya. Oke, Bu Wawa ini menarik ya, karena tahapannya sekarang kok yang dilaporkan oleh Gerindranya itu akun Gerindra.org bukan Fufu Hafanya begitu ya, padahal kan yang apa yang kacau banget kan Fufu Fafa gitu, sama juga dengan PKS kemarin ya yang dilaporkan malah Arahma.id bukannya Fufu Fafa begitu, padahal yang menghina habis-habisan PKS kan Fufu Fafa kan gitu ya Mbak. Iya, betul sekali. Jadi, Ketua Harian DPP Gerindra ya, Dasko sudah melaporkan kepada Kominfo katanya begitu agar diproses. Mungkin biasanya kalau seperti ini kemudian di-take down Mas Herssu. Nah, emang ini sempat membingungkan Mas Herssu. Jadi kalau saya sih setuju itu di-take down begitu ya, karena memang tidak jelas. Di situ Hmm. juga kalau itu sebuah media, di situ kalau kita lihat siapa dewan redaksinya itu juga tidak ada Mas Herssu. Jadi Hmm. siapa yang bertanggung jawab memang tidak jelas. Dan walaupun ini sudah dibuat beberapa waktu sebelumnya, tapi ini baru aktif ya. Akun gerindra.org atau .org ini baru aktif ketika kasus Fafa ini. Jadi dia seperti mendompleng begitu popularitas begitu. Jadi banyak dibaca dan kemudian orang terkejut, sempat terkejut, loh itu apa website Gerindra kok sudah mencantumkan dan bahkan membuat berita. Jadi mereka seolah-olah itu membuat berita seperti media, seperti kita membuat berita begitu kan, semacam kamuflase seperti itu. Dan juga ada beberapa foto-foto terutama yang komentar Fufafa soal Syahrini begitu ya, dan kepada wanita-wanita yang komentar jorok mesum itu diunggah begitu dan juga ada caption di situ. Jadi ini memang sempat membingungkan karena kalau netizen melihatnya ini Gerindra tidak mau bereaksi begitu ya, tidak menggubris dan mereka seperti ya itu anggap saja seperti apalah malah ada yang mengatakan hiburan sajalah kayak begitu begitu. Jadi bukan sesuatu yang serius begitu. Tapi kok diunggah di akunnya. Nah, itu yang membuat bingung. Ada juga komentar dari Roy Suryo, pakar telematika yang menarik Mas Herssu. Mungkin kita saksikan saja ya. Ada perkembangan menarik dari sebuah akun di Kaskus yang menjadi heboh dan menjadi trending topik bukan hanya di Indonesia, tapi justru pemberitaan-pemberitaan juga di negara-negara di luar Indonesia, ya misalnya di Malaysia, di Inggris dan lain sebagainya, yaitu akun Kaskus Fufu Fafa. Ya, nah dan hari ini Partai Gerindra secara resmi mengumumkan bahwa situs gerindra.org yang sempat memuat juga pemberitaan tentang Fufu Fafa itu dan kemudian dihubungkan dengan Raka Gunarli, dihubungkan dengan Cilipari, dihubungkan dengan yang sudah teridentifikasi oleh para teman-teman netizen, itu disebut bahwa akun atau situs gerindra.org itu adalah bukan situs resmi Gerindra. Nah, ini saya setuju. Ya, jadi sikap tegas Partai Gerindra itu memang harus diumumkan. Karena apa? Gerindra.org itu memang bukan situs resmi Partai Gerindra. Situs resmi Partai Gerindra itu gerindra.or.id yang itu memang sudah didaftarkan pada tahun 2008. Tepatnya tanggal 8 Mei tahun 2008 jam 13:23 di registrar, salah satu registrarnya di Yogyakarta. Ya, waktu itu memang Ketua Gerindra masih dijabat oleh almarhum Prof. Soehardi. Ya, jadi itu adalah situs resmi Gerindra yang belakangnya ID. Jadi menggunakan country code top level domain Indonesia. Nah, sedangkan gerindra.org itu adalah didaftarkan di Arizona, ya, itu pada tahun lalu didaftarkan pada tanggal 1 Februari 2023. Ya, jadi itu bukan resmi Gerindra. Tapi apapun itu, isi daripada gerindra.org inilah yang sebenarnya harus dicermati. Jadi jangan sampai justru situs gerindra.org ini jadi pengalihan isu, kemudian aparat malah mengejar itu. Jangan, yang dikejar adalah isinya, yang soal Fufu Fafa itu, ya itu penting banget. Jadi sekali lagi saya juga menantang ya Menteri Komunikasi dan Informatika kita, ya Budiari Setiadi, untuk tegas berani kalau mau bikin pernyataan itu bikin pernyataan resmi yang bonafit gitu loh, gentle dengan menggunakan Kementerian Komunikasi dan Informatika, tegas dikatakan, tidak sembari jalan ya. Sembari jalan tuh nggak tegas mengatakan bahwa ini bukan
Gibran, tapi kemudian ketika ditanya itu siapa, lah belum diteliti, itu kan nggak tegas ya. Nah, jadi sekali lagi saya mendesak ya Budi Aris Setiadi dari Kementerian Kominfo dan juga Cybercrime di Mabes Polri atau unit di Barreskrim itu untuk mengejar siapa sebenarnya Fufu Fafa itu, karena ini berbahaya. Ya gitu. Sama berbahayanya dengan botol-botol yang sempat saya tunjukkan beberapa waktu yang lalu di sana. Itu isinya berbahaya. Tapi ada lagi yang lebih berbahaya dari itu semua. Nah, ini botol ini lebih berbahaya. Botol ini adalah akisir. Ya. Nah, ini kalau diminum sangat berbahaya. Apa isinya akisir? H2SO4 alias asam sulfat. Nah, ini lebih berbahaya dari semuanya. Ya, itu tadi dari Roy Suryo ya mengatakan seperti itu, dan di akhir ini pernyataannya dia semacam sarkasm begitu ya, dia mengatakan ya kita hati-hati terhadap botol H2SO4 atau asam sulfat ini, asam kuat yang dia katakan asam kuat karena itu kalau terkena kulit atau apa akan berdampak. Ini kan mengacu kepada apa sebutan untuk Gibran ya, asam sul. Dan dalam unggahan-unggahan sebelumnya kan Roy Suryo menyatakan bahwa itu akun Fufu Fafa itu identik dengan Gibran. Dia tidak menyebut bahwa itu punya Gibran, tapi kata dia 99,9% itu identik dengan Gibran. Iya, 99,99%. Saya paham ini cara Roy Suryo ngeles untuk kena delik ini UU ITE, karena kan dia kan pernah kena gitu ya. Jadi dia cara seperti itu, tapi orang juga tahu maksudnya. Tapi dia bilang kan saya nggak bilang punya Gibran, tapi kan cuma 99,9%. Kan 1% kan bisa 0,1% masih bisa berubah juga gitu, kira-kira gitu. Kalah-kalahan Roy Suryo dan orang ketawa lah nontonnya itu gitu ya. Iya, mungkin dia mengatakan begitu karena memang sebetulnya yakin betul begitu ya, iya, tapi yakin betul. Yakin betul gitu, tapi memang tidak mungkin dipikir tidak ada sesuatu yang mutlak begitu Mas Hersu. Tapi bahkan yang bukan pakar telematika, netizen itu terang-terangan Mas Hersu, seperti misalnya John Sitorus ini kan Jokower banget ya sebenarnya, Jokower Ahoker begitu ya, dan dia sangat aktif. Dia malah mengatakan ini 100% percaya bahwa ini adalah Gibran begitu, Fufu Fafa adalah Gibran, dan mendorong betul gitu, mendesak supaya pemerintah atau polisi atau Kominfo itu segera melakukan penelitian atau penyelidikan soal ini begitu, karena memang kalau kita melihat ini ya agak aneh juga Mas Hersu ini sikap dari Gerindra. Padahal tahun 2017 kalau kita menengok ke belakang ya, itu ada 2 akun yang pernah dilaporkan oleh Gerindra, akun medsos ketika itu, yaitu yang satu itu karena mengatakan bahwa menulis gitu ya bahwa Pak Prabowo itu menerima sejumlah uang begitu dari Lipo gitu supaya dia mengalihkan dukungannya dari Deddy Miswar yang ketika itu akan kontestasi di Jawa Barat begitu. Dan itu Pak Prabowo rupanya kan marah betul karena itu memang fitnah begitu, fitnah besar. Dan kemudian ada satu lagi akun yang mengatakan bahwa Pak Prabowo memerintahkan pembakaran berapa SD, 5 SD atau 7 SD begitu di Kalimantan Tengah. Dan ini pelakunya waktu itu seingat saya sudah dibui juga begitu Mas Hersu. Itu dilaporkan Mas Hersu. Jadi Gerindra pun di masa yang lalu menganggap serius hal-hal yang seperti itu. Tapi entah kenapa sekarang memang sepertinya mereka tidak mau reaktif begitu. Mungkin mengingat kondisi, sepertinya menjaga kondisi banget ya Mas Hersu menuju ke tanggal 20 Oktober ini begitu, tidak mau ini akan terjadi pergolakan. Tapi walau bagaimanapun saya rasa menuju ke 20 Oktober ini akan makin rame nih soal Fufu Fafa ini, karena sekarang tiada henti sih sebetulnya, cuman kalau trending topiknya itu naik turun. Walaupun kalau trending topik hari ini saya pun agak terkejut Mas Hersu, karena kemarin sudah tidak menjadi top trending yang di atas ya, tapi pagi ini saya menemui sejak semalam sebetulnya bahwa ini dibalik ya, hashtag Fafa Fufu bocil psikopat itu menjadi trending lagi begitu, dan rame betul di bawahnya. Apalagi kemudian ada postingan-postingan dari Anonymous Indonesia begitu Mas Hersu yang memberikan clue dan membuka akun, dia membuka Telegram begitu ya, untuk Telegram percakapan yang kita bisa langsung akses, karena di situ
langsung ada linknya begitu, yang kalau kita buka ke dalamnya itu ternyata ada nomor telepon Gibran, alamat Gibran, 9 mobil yang kalau saya rasa ini doxing begitu ya. Walaupun Gibran ini adalah dia adalah pejabat publik begitu, tapi kalau sampai selengkap itu, karena sampai nomor rangka, nomor mesin, kemudian dari kendaraan-kendaraan Gibran yang di situ ditampilkan jumlahnya ada 9, letaknya ada di mungkin ini berdasarkan STNK atau apa begitu, semuanya sangat lengkap ada di situ Mas Hersu, keluaran tahun berapa apa dan sebagainya. Tinggal dicocokin aja Mbak ini sama laporan harta kekayaan LHKPN. Iya, betul. Ini ada Mazda, ada Mitsubishi Pajero, ada Toyota, ada Isuzu apa dan sebagainya lah, begitu banyak sekali ya mobilnya. Nah, ini saya melihat memang nggak bisa dihindari Mas Hersu, karena sekarang ini sudah IT, orang yang pakar-pakar IT itu sudah canggih sekali begitu ya. Saya juga punya anak yang sekolah di jurusan IT kebetulan, sehingga kalau untuk hal seperti ini saya salah nggak sih bacanya, nah begitu. Jadi ini kira-kira fake atau enggak, ini ya kira-kira palsu atau tidak, itu saya konsultasikan saja. Dan yang seperti itu banyak sekali di mana sekali Mas Hersu begitu ya. Jadi ini memang pemerintah sudah, saya rasa tidak bisa berbuat lagi selain sebetulnya ya minta maaf atau mengakui pihak yang memang menjadi pemilik akun Fufafa. Dan ini saya lihat ya, karena juga salah satunya dampak dari pernyataan Menkominfo ya, Budi Ari Setiadi yang membantah bahwa itu bukan akun Fufafa gitu. Dan orang kan tadinya juga curiga, ini kelihatannya pasti akan ada pemerintah mau cari kambing hitam. Oh, ada siapa gitu yang dikorbankan sebagai Fufafa. Kelihatannya kan akan seperti itu. Makanya banyak dan kita juga yakin pasti di belakang itu terjadi kasakusuk nggak karuan itu, bagaimana caranya membuat strategi emergency exitnya begitu. Tapi kemudian kalau udah diduluin begini agak repot kan. Kita misalnya membayangkan Wayback Machine. Ya, Wayback Machine. Ya. Misalnya kan itu seolah-olah bahwa postingan baru tapi dibuat seolah yang lama itu untuk mendiskreditkan Gibran kan begitu, ada coba-coba seperti itu kan, karena apalagi caranya kalau nggak begitu, karena ngaku Fufafa bukan Gibran itu agak sulit ya, udah kemudian dibilang aja bahwa ini sebenarnya postingan baru yang dibuat oleh orang lain juga, tapi itu kemudian di jejak yang lamanya. Tapi kan orang-orang seperti yang misalnya kasusnya kasus orang-orang yang pernah berseterulah dalam tanda petik dengan Fufafa, kan mereka sendiri juga punya data kan gitu, nggak mungkin mereka ikut-ikutan juga memposting hal yang lama, memposting hal yang baru tapi diakui sebagai hal yang lama gitu. Yang baru itu kan banyak orang yang tadinya berseteru dengan Fufafa ini, yang tadinya itu ada di kubu oposisi, kan sekarang menjadi kubu pemerintah, bergabung dengan Fufafa juga. Itu yang jadi yang masalah, makanya mereka diam-diam aja kan gitu. Iya ya Mas Hersu, bahkan sekarang kelimpungan betul ya para relawan dari Prabowo ini. Tapi sebetulnya kalau yang lain kita melihat petinggi-petingginya kan adem-adem aja, kita nggak tahu ya di baliknya seperti apa kejadiannya sebetulnya. Tapi seperti misalnya saya lihat itu salah satu pejabat di TKN juga ya, Haris Ruslimuti, yang dia juga adalah aktivis 98, memposting bahwa ini adalah adu domba basi yang seperti itu, karena ini kan berdasarkan jejak digital, itu seperti matematika, seperti apa yang kita bisa hitung, kita bisa sesuatu yang mana yang bisa dihapus, mana yang bisa tidak, mana yang fake, mana yang tidak, itu sudah sangat jelas. Apalagi kalau yang untuk media sosial, saya saja yang tidak mempelajari IT bisa melihatnya dengan nalar saja, begitu kan Mas Hersu. Nah ini seperti misalnya Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat SDR Hari Purwanto, seperti dikatakan Mas Hersu, dia juga mengatakan bahwa tentunya Menkominfo akan melindungi tuan beserta keluarganya karena jabatan yang dipegang adalah pemberian dari rajanya. Wah ini tajam betul ya. Kambing hitam sudah pasti disiapkan karena menjadi polemik publik dan jejak digital yang dikupas oleh rakyat. Nah, pendapat dari Hari Purwanto ini Mas Hersu bukan pendapat single komen begitu ya. Ini banyak sekali ribuan yang berkomen seperti ini, yang menduga-duga begitu bahwa sudah disiapkan kambing hitamnya begitu. Jadi mungkin berdasarkan apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, beberapa kali kejadian
Ada yang seperti itu, begitu kan Mas Hersu. Nah, ini bahkan CEO Kaskus, Andrew Darwis, dalam cuitannya ini di X juga, dia menanggapi pertanyaan netizen yang bernama Mas Pur Bobotoh Jebret mengenai tool Wayback Machine yang tadi dikatakan oleh Mas Hersu, yang bisa menyamarkan seolah-olah tanggal apa dan sebagainya unggahan di Kaskus. Dia bertanya seperti ini, Om Ed Adarwis, Andrew Darwis ya, benarkah isu baru ini akun Fufu Fafa baru dibuat dalam bulan-bulan akhir ini dan pakai tool Wayback Machine dan merubah tanggal di level database langsung? Itu pertanyaannya. Dijawab langsung oleh Andrew Darwis, ini adalah founder dari Kaskus, dia mengatakan, ngakak banget, ini sesuatu yang mustahil dan musatahal, dia mengatakan seperti itu. Jadi bukan hil yang mustahil, bukan ya. musatahal katanya, kenapa ya itu typo atau apa begitu. Tapi ini menjadi pemahaman kita Mas Hersu bahwa memang ada upaya untuk mengacaukan atau membuat blunder gitu, bahwa ini hanyalah sesuatu yang rekayasa dan merupakan adu domba, kurang lebih begitu. Nah, kita sendiri juga memiliki catatan Mas Hersu yang tadi seperti saya katakan, apa yang dilakukan oleh Aninomus. Itu tidak hanya Aninomus saja. Kita bacakan, mungkin agak sedikit panjang ya Mas Hersu. Ini seperti misalnya ada data baru. Jadi data baru setiap hari ada data baru terus. Seperti misalnya dicicil seperti yang kita duga ya. Nah, itu dikeluarin satu-satu begitu ya. Ada yang menyebut Fafa ini pada tanggal 24 Agustus 2014 misalnya. Ini kepada Pak Prabowo lagi-lagi. Aduh, saya apa namanya? Kasihan betul kepada Pak Prabowo ini ya. Jadi udah dibela-belain jadi mualaf katanya. Menurut saya Pak Prabowo bukan mualaf begitu kan. Dari sejarah ini memang tidak senang baca orang yang nggak ngerti ya. Udah dibela-belain jadi mualaf, malah diceraiin istri, punya anak, gitu ya, punya anak. Terus itunya tinggal satu gitu ya, nggak tega bacanya. Gagalnya pres, duit habis, aduh gitu. Dan itu tadi dari oh ya, hari ini Fafa Fufu bocil psikopat itu kan menjadi trending seperti saya sebutkan tadi Pak Sersu. Dan kemudian Aninomus Indonesia. Nah, ini kalau sudah Aninomus nih agak-agak susah nih karena beberapa kali kejadian Aninomus base-nya itu ada di luar negeri juga, dikejar-kejar juga percuma, dan mereka merupakan tim begitu ya Mas Sersu. Yang dia menyebutkan bahwa data pribadi akun Fafa Fufu telah dibocorkan oleh Aninomus dan Anon Ghost Indonesia begitu. Kemudian dia melampirkan link untuk itu tadi, link untuk akun Telegramnya. Ada juga bernama Raffi nih netizennya Mas Hersu. Jejak digital you porno banget Bro Samsul. Sebaiknya you ngaku ke masyarakat dan artis yang you lecehkan. Sul wapres apaan you? Ini dia sudah menganggap bahwa itu adalah Gibran begitu ya, menganggap yakin begitu, dan yang yakin seperti ini mostly ini Mas Hersu di apa namanya, di media sosial. Nah, kemudian yang lainnya seperti misalnya data-data pribadi itu saya tidak setuju ya, walaupun dia seorang wakil presiden, tapi seperti misalnya nomor telepon apa dan sebagainya disebar seperti itu begitu ya, walau bagaimanapun apa sebaiknya itu tidak dilakukan. Makanya saya heran kalau seandainya kepolisian tidak bekerja, tidak bertindak terhadap hal seperti ini Mas Yesus. Ini sudah mengarah kepada apa ya, doxing gitu, dan kemudian juga banyak lagi. Iya, tapi mau kemudian polisi bertindak doxing, terus siapa yang dirugikan? Karena nggak ada yang ngaku siapa apa itu kan? Iya betul. Mungkin kalau seandainya ini memakai harus orang yang merasa dirugikan itu yang melapor gitu kan ya Mas Hersu? Iya dong. Polisi dasarnya apa bertindaknya gitu kan? Kemudian kalau dia kemudian di doxing, terus emang yang dimaksud itu kan? Polisi juga serba repot ini Mbak Agi kan gitu. Ya betul, tapi polisi kan juga seringkali mereka walaupun tidak ada laporan tapi ini membuat gaduh secara nasional, gitu kan? Dengan alasan yang seperti itu pernah terjadi di kasus yang lain. Ada juga ini Raffi, namanya Raffi ini juga dia berpendapat orang gila mana yang menghapus 2.100 postingan kalau bukan karena gabut. Yang gabut itu apa, gaji buta, artinya dia nggak kerja gitu. Ya pasti panik, udah itu aja kemungkinannya. Nah ini ada lagi Mbak Sersu, postingan ini baru diunggah juga.
lihat di mana kelakuan dan bahasa dari Cili Pari, Cili underscore Pari, ini adalah akun milik Gibran. Kalau ini memang sudah, saya yakin milik Gibran karena sejak dari tahun-tahun 2010-an lah itu saya memang mengikuti juga Cili Pari ini. Lihat gimana kelakuan dan bahasa dari Cili Pari yang anak presiden ini. Pantaskah jejak yang lupa belum dihapus? Jadi di situ ada Kemeripik original, begitu itu kan mereka memang memproduksi itu kan. Keripik dinamain Kemeripik original, tapi kemudian pada tanggal 31 Mei 2020 itu ada unggahan yang disertai caption Kemeripik Pak, bukan P gitu ya, belakangnya itu menyebut sesuatu yang mirip dengan penyebutan nama alat vital perempuan gitu dalam bahasa Jawa. Ini memang sepertinya mulutnya itu longgar banget gitu. Kalau orang bilang lost doll gitu ya Mas Hersu. Nah, ini kemudian ada Islah Bahrawi. Nah, ini adalah pendukung keras dari Pak Jokowi dulu begitu ya. Dia mengatakan, saya yakinnya akun Fufafa ini memiliki gangguan jiwa dan sangat narsistik sehingga sama sekali tak punya tata krama atau bisa juga pecandu narkoba yang setiap login di Kaskus sedang ketagihan berat. Wah, ini tuduhan loh. Tapi kalau seandainya polisi tidak mau meneliti, menyelidiki, menyelam hal ini ya sudah. Dan yang mengatakan istilahnya nyebutnya juga Fufafa, bukan? Betul, yang Fufafa itu tadi begitu yang kemudian kalau Gibran tiba-tiba nanti dia Polres, loh berarti kamu dong, kan repot itu jadinya. Iya, dan Fufafa ini ya terkait kepada akun Kaisang Pangarep, terkait terutama dengan akun Cili Pari begitu ya. Dan herannya masih ada yang mau belain Fufafa ya. Ini memang kasus Fufafa yang klarifikasi Menkominfo, kasus jet pribadi yang klarifikasi KPK begitu katanya. Nah, juga dari Astro Awani yaitu jaringan media yang ada di Malaysia ini juga sudah memberitakan. Ini ramai Mas, itu cukup viral berita soal ini, yaitu soal anak pertama Jokowi, Nafi, pemilik akun kritik Prabowo ya. Kalau kita putar ini seperti bahasa Malaysia, bahasa Melayu seperti itu. Dia menyebutkan soal juga unggahan-unggahan ya, itu juga ditampilkan oleh berita di Malaysia. Jadi memang betul seperti kata Roy Suryo, ini sudah mulai dibahas oleh media-media luar, tidak hanya Malaysia, bahkan kata Roy Suryo di Inggris juga sudah demikian. Nafi itu maksudnya menafikan gitu ya, membantah gitu ya. Ya, membantah. Ini ya banyak sekali kalau Fufafa ini yang diungkap lagi Mas Hersu. Cerita tentang tangan Prabowo belepotan tinta usai nyoblos. Kasihan Omo-omo, udah lama cerai jadi nggak pernah celup-celup lagi tong. Pengertian dikit tong begitu. Ini memang culas banget ini Fufafa ini ya. Kemudian kemarin ada diskusi dari ICW ya Mas Hersu, Indonesia Corruption Watch itu yang sedianya digelar di Jakarta, tapi pada last minute itu kemudian si pemilik tempatnya membatalkan. Ini cukup rame nih, kalau ini beredar di WA rame ya Mas Hersu. Akun Fafa ini pasti pemiliknya orang yang sangat berpengaruh di negeri ini, kata akun Ocongo Official. Alasannya diskusi masyarakat sipil bersama ICW bertemakan marah-marah kepada private jet dan Fafa dibubarkan gitu, itu aja dibubarkan. Sebenarnya bukan dibubarkan, tapi tempatnya kemudian tiba-tiba tidak bisa dipergunakan dengan alasan yang tidak jelas. Dan saya mendapatkan notifikasi bahwa sebetulnya dari pihak ICW masih tetap akan menyelenggarakan dengan mencari tempat di tempat lain, tapi itu terjadi last minute di hari penyelenggaraan. Jadi sepertinya saya tidak tahu, saya mengikuti lebih lanjut jadi atau tidak. Nah, ini Mas Hersu, ya banyak sekali ya netizen seperti ini Mas Hirsu. Buat kaum 58%, angka 11 lebih menghujam jantung daripada makian dan celoteh cabul Fufafa. Ini yang menjadi pertanyaan. Kemudian mereka ya itu tadi menyertakan dengan link-link yang memang Kak Kaisang, Rukubab, Fufafa, RKG, BRN, yaitu Raka Gibran dan sebagainya, itu memang saling terkoneksi dan aktif begitu. Di sini ada misalnya, halo Pangling, saya Gibran, begitu. Itu jawaban atas orang yang ngomong seperti ini. Mohon maaf Mas, aku Pangling. Dia menjawab, halo Pangling, aku Gibran. Tentu saja ini postingan tahun 2019. Yang sekarang akun Cili Pari ini yang terkait dengan Fufafa itu tadi sudah tidak aktif sejak mungkin tahun 2020, mulai 2020 dan 2021-an begitu Mas Hersu. Jadi kalau saya melihat sejak Gibran menjadi wali kota.
Jadi memang ada ketentuan ya bahwa seseorang pejabat begitu dia tidak lagi menjadi eksekutif di perusahaannya. Jadi mungkin sejak itu dia tidak aktif. Jadi ini juga membuat orang berpikir bahwa ya memang yang menjadi adminnya ya Gibran sendiri bukan orang lain. Kalau seandainya ada admin orang lain seperti yang disebutkan itu akan terus berlanjut kan perusahaannya tetap ada gitu. Nah, ada lagi yang menyebutkan, mungkin ini kita setuju, saya setuju sekali oleh ini. Akun NUK Raha, dia mengatakan, tapi lihat gaya tengilnya ke Mahfud yang disaksikan seluruh rakyat Indonesia, nggak kaget kalau dia bisa jauh lebih ngawur di medsos. Yang lain menanggapi, nah ini juga yang sempat ku ingat, dari caranya meledek dan merendahkan orang tua, ciri-ciri pupuh paha itu ada pada Samsul. Betul, nggak ada yang bisa dilakukan sebenarnya kecuali mengakui dan minta maaf. Ya banyak yang mengatakan seperti itu. Rakyat Indonesia itu lebih menghargai orang yang bersedia minta maaf. Yang lainnya lagi itu memperlihatkan data-data lagi bahwa oh ya dia pernah mengatakan lucu ini Mas Hersu, Pak Anies Baswedan dapat pujian nih dari Fufafa. Ternyata dia anak abah angkatan pertama. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ketika itu Anies Baswedan tahun 2014 kan masih menjadi juru bicara dari tim Jokowi JK ketika itu ya. Dan kemudian Anies pada sebuah berita mengatakan tidak biasa berdialog, pasti grogi saat ditanya. Dia mengatakan itu dan Fufafa mengatakan mantap Pak Anies gitu. Wah, masih damai-damai ketika itu ya. Nah, jadi mengatakan ini adalah anak abah angkatan pertama begitu, anak abah pertama katanya. Yang lainnya lagi Mas Hersu, ada lagi yang seperti ini. Nuduh rakyat hoax padahal kowe biangnya fufu fafa begitu. Jadi buka topeng ya Gibran tweet begitu dan ternyata apa sih yang terjadi? Saya lihat ini ternyata mengomentari ini Cili Pari Catering pada tanggal 28 September 2015 mengatakan tanggal tua penae ngedit foto terus nge-share berita hoax neng Kaskus gitu, nge-share berita hoax neng Kaskus. Kemudian ditanggapi oleh Instagramnya Markobar 1996, dia mengatakan ide menarik guys, dia mengatakan begitu sambil mentautkan retweet dari Ciri Pari yang tanggal tua penae ngedit foto terus nge-share berita hoax neng Kaskus itu tadi. Dan ini yang komentar mereka mengatakan komen di postingan sendiri itu sesuatu banget bahasa khas Solo ada yang mengatakan begitu jadi menandai itu adalah khas Solo jadi aktif ketika itu Mas Hersu akun-akun tersebut begitu. Nah ada lagi yang kemudian menandai Mas Hersu ini John Sitorus begitu ya ini dia betul-betul percaya 100% bahwa Fufafa ini adalah Gibran. Ada lagi dia ini yang mengungkap John Sitorus ya petunjuk baru Fufafa bukti makin terang Gibran memang pemilik akun Kaskus Fufafa akun bernama Umi Ababil ternyata cukup sering mention akun RKGBRN Raka Gibran dari tahun 2012, 2013 dan bahkan Gibran sendiri atau Gibran tweet mention balik tahun 2022. Ini rupanya teman yang saling kenal karena selama sekian tahun sampai dengan 10 tahun mereka saling berbalas sapa. Nah, apa isinya? Ini seperti ini Mas Hersu. Nama akunnya adalah @umbi_ababil begitu. Dia pada 8 April 2015 dia mengatakan @cilipari. Congrats Gib, sel mungkin selamat gitu ya. Congrats Gib, sel. Kemudian di situ ada SCTV putra pertama Bapak Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mempersunting mantan Putri Solo. Jadi dia menautkan berita SCTV bahwa dia akan menikah gitu tahun 2015 dan memang 2015 kan Gibran ini menikah. Itu akun tersebut berbicara kepada Cilipari. Nah kemudian pada tanggal 29 Januari 2022 ini akun yang sama menyapa Mas Hersu Arab Sowan Mas Wali @Gibran tweet lali nek iki dino Sabtu pertama kali pulang kampung dia mengatakan demikian. Kemudian Gibran Raka Buming ini Gibran tweetnya menjawab sip. Kemudian Umi Ababil ini menyapa kalau kali ini ke akun RKGBRN tersebut Raka Gibran. Gibran piye kabarmu nggak ikut kampanye papa tercinta di Jakarta ki aku neng Jakarta Gib gitu NG itu mungkin neng begitu ya nang Jakarta Gib gitu itu tanggal 16 Juni
2012. Jadi memang akun-akun dia kan 3 kali menyapa, 3 kali dengan akun yang berbeda-beda itu Gibran semua, Mas Estu. Karena dijawab oleh Gibran semuanya begitu. Dan ada satu lagi nih yang menarik yang sekarang sedang ramai adalah akun Partai Gerindra yang bercentang biru ada di Twitter. Ini juga menjawab akun ini cukup aktif ya. Sebenarnya bagus akun yang aktif seperti ini. Tapi ini jawabannya mungkin yang menjadi pertanyaan dari netizen, Mas Hersu. Ada catatan Ali, ya, ini nama netizen yang dia menulis, setiap habis debat pilpres pendukung Prabowo pada mati-matian bela blunder Prabowo. Bahkan saat Prabowo dikasih skor Anies B, pendukung Prabowo ada yang sampai nangis. Tapi saat Prabowo dan anaknya dihina, dicaci maki akun Kaskus Fufafa, kok pada diam? Hei, kemana kalian? Dia mengatakan seperti itu. Kemudian dari Gerindranya itu menjawab, tapi kan Anda nggak dukung Prabowo, kenapa repot banget? Ada kepentingan apa emangnya sih? Katanya begitu. Nah, catatan Ali 7 ini menjawab, Prabowo akan jadi kepala negara gua juga, walau gua nggak milih. Masa calon kepala negara dilecehkan begitu parahnya? Kalian hanya diam saja, katanya. Kemudian Partai Gerindra menjawab, dari masa kampanye kemarin juga banyak yang hina, tapi kami cuek-cuek saja. Kenapa sekarang harus ditanggapi beda? Nah, ini jawaban cukup penohok nih dari catatan Ali. Dia ini ada White Usagi yang menjawab Mas Hersu. Ini netizen lain lagi dia membalas kepada Ali dan juga kepada Gerindra. Oke Min, makasih banyak. Ini justifikasi yang jelas dari admin. Kalau kepala negara kita boleh dihina dari partai, tidak ada respon. Satu lagi, dari partai aja masih mengkotak-kotakkan pendukung siapa yang mana, padahal presiden maju buat semua orang. Shame on you. Jadi masih tadi kan ada jawaban dari Gerindra. Kemarin saja Anda tidak dukung Prabowo, kok sekarang ribet banget begitu ya, repot banget. Nah, itu jawaban yang ya saya juga menyayangkan itu Mas Yesus. Kenapa menjawab seperti itu masih mengkotak-kotakan? Anda kan nggak dukung Prabowo, ngapain? Begitu Prabowo sudah menjadi presiden, sudah terpilih, dia adalah presiden dari semuanya. Saya misalnya tidak pilih Prabowo, dia tetap presiden saya, kan seperti itu. Makanya dia tidak rela kalau seandainya dia pun dihina begitu kan Mas Ersu. Tapi kalau dia misalnya ada kekurangan, kita kritik itu nggak apa-apa. Tapi kalau dihina itu lain lagi ceritanya. Kemudian Muhajir Sufi mengatakan, Min, emang rela ya punya wapres kosong begitu? Negara kita nggak kekurangan orang pintar loh, Min. Dijawab oleh akun Partai Gerindra, ya udah, yang sabar-sabar deh buat 5 tahun ke depan ya. Ini oke begitu ya. Jadinya jadi memang ya itu tadi orang jadi sekarang berpendapat bahwa ya berarti nggak apa-apa, it's okay untuk menghina Pak Prabowo, untuk mempermalukan Pak Prabowo di depan umum gitu ya. Tapi saya menduga kalau dugaannya tidak sampai 99,99% ini adalah akun Gibran begitu, pasti ini sudah diselidiki. Kayak ini sungguh-sungguh keonaran nasional. Iya, nggak ada lah alasan itu cerita masa lalu kan, makanya tetap aja itu jadi sekali. Oke Mbak Agi, masih ada soal buku apa atau kita ngobrol ya lain? Kalau ekonomi aja kita pindah Mas, masih panjang sebetulnya. Ya, karena Fufuapa ini masih akan ada hal yang selalu ada yang baru tentang Fufuapa gitu ya. Ya. Tapi ekonomi mungkin justru kita nggak akan terlalu panjang-panjang ya, karena ini kasusnya cukup berat dan ini pasti akan membebani problem rakyat kita, rakyat kita, apalagi di akhir pekan Mbak Agi. Ya Mas Hersu, tapi kita tetap harus tahu ya teman-teman ini, karena ini kan menyangkut bagaimana kelangsungan hidup kita ke depan. Jadi saat ini kalau saya melihat Mas Hersu, beban rakyat ini semakin berat begitu ya. Entah kenapa di akhir masa jabatan Pak Jokowi ini begitu banyak, begitu kebijakan yang dikeluarkan gitu menjelang dia malah akan lengser. Ini salah satunya adalah pemerintah akan mengeluarkan PP peraturan pemerintah tentang memotong gaji pekerja untuk program pensiun tambahan. Nah, pensiun tambahan dan ini masuk dalam undang-undang, ini merupakan turunan begitu Mas Hersu dari undang-undang tentang kalau tidak salah ya pengembangan dan penguatan keuangan negara, kurang lebih demikian, saya lupa persisnya nama undang-undangnya. Jadi memang masuk ke dalam undang-undang penguatan keuangan negara. Jadi ya kita tahu ini sebetulnya ketika orang pasti akan bertanya seperti Tapera kemarin, ketika ini dibungut, dikelola, kemudian dipakai apa begitu kan? Dan kita tahu negara memang sedang membutuhkan uang sangat besar begitu, pendanaannya sangat
besar begitu kan Mas Hersu? Ya itu jawabannya kan, jawaban pertanyaan tadi itu kan akibat kebijakan pemerintah sebelumnya ugal-ugalan dan kemudian Betul. APBN boncos dan Hmm. situasi keuangan dunia kan juga tidak baik-baik saja. Artinya kan juga tidak mudah itu untuk mencari bantuan-bantuan dari luar dan sebagainya. Ya cara yang paling mudah ya ngeruk duit dari rakyatnya, itu menaikkan semacam gitu, atau pajak lah, pungutan-pungutan dan sebagainya, terus kemudian menghapus subsidi. Itu cara yang paling mudah tuh Mbak Agi. Iya, betul. Dan padahal pajak kita itu, pengumpulan pajak oleh pemerintah itu kan sudah 2.000 triliun lebih begitu ya, untuk tahun 2023 kalau tidak salah Mas Hersu. Jadi memang struktur anggaran kita itu kan sebagian besar didanai dari pajak, bukan didanai dari hal yang lain, dengan walaupun sumber daya alam kita besar apa, seharusnya itu kan bisa, bahkan pajak itu kecil begitu seperti negara-negara yang makmur, tapi ternyata sebagian besar itu kan memang dikorupsi apa dan sebagainya gitu. Jadi Di negara saat makmur sebenarnya pajaknya tinggi, tapi balik lagi ke rakyat, Mbak. Jelas itu, Mbak, anunya ya. memang betul. Ya, ya, itu juga. Misalnya di Belanda, pajaknya itu sampai 40% lebih. Tapi mereka sampai dengan peti mati, sampai dengan bunganya, sampai dengan apa namanya, pendoanya, semuanya itu kalau seandainya mereka meninggal dunia itu diurus semuanya. Apalagi ketika mereka masih hidup begitu, semuanya memang kembali. Jadi mereka misalnya kesehatan mereka sesudah mereka sudah tidak bekerja lagi, kemudian tempat tinggal apa dan sebagainya. Kalau seandainya juga ada dana-dana hiburan apa seperti itu. Saya pernah diceritakan hal itu oleh seorang teman yang tinggal di Belanda. Oh, seperti itu memang sistemnya. Dan gaji mereka besar gitu. Jadi ketika Iya. mereka begitu pun juga mereka rela karena melihat senior-seniornya yang sudah pensiun itu hidupnya tetap terjamin seperti itu. Nah, ini yang ada di sini nih Mas Hersu, ini padahal kita sudah ada jaminan hari tua dan itu masuk ke dalam BPJS ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini bukan yang kesehatan, kesehatan lain lagi Mas Hersu. Jadi apa yang untuk ketenagakerjaan itu kan sudah ada untuk iuran jaminan hari tuanya dan itu sudah dipotong. Sekarang akan dipotong lagi untuk program pensiun tambahan. Tambahan, tapi kalau menurut OJK ini namanya adalah sukarela tapi wajib. Bingung kan? Sudah tapi belum begitu. Jadi ini ada sebutan-sebutan yang ambigu begitu. Tapi ya kenyataan seperti itu. Jadi nanti para pekerja ini baik itu negeri maupun swasta begitu ya, ASN maupun swasta, nanti mereka dengan nominal tertentu katanya begitu, itu mereka akan dipotong. Jadi ada gaji dengan nominal tertentu. Walaupun demikian, kita kan tahu kelas menengah ya, kita pernah percakapkan ini juga Mas Hendu, kelas menengah di kita itu ketika dia sudah menerima UMK setara gaji setara UMK, upah minimum kota atau kabupaten gitu ya, yang misalnya di Banjarnegara itu tidak sampai 2.050.000, di Wonogiri juga, di Sragen gitu ya, mungkin di beberapa kota di Jawa Tengah itu tidak sampai 2.100.000. Itu mereka menerima UMR segitu, mereka sudah dianggap kelas menengah. ini ini ironi sekali. Ya Allah, saya melihat ya ampun. Kalau di Jakarta bahkan untuk SPP sekolah swasta saja itu sudah banyak Mas Hersu yang menghabiskan itu UMK-nya tuh langsung buat SPP bulanan anak mereka begitu. Ya. Jadi jomblangnya minta ampun. Satu lagi, apalagi kalau dibandingkan dengan gaji asisten dari asistennya staf sus Jokowi atau yang sebesar 23 juta. Ini betul-betul jomplang begitu. Ini benar kalau menurut saya ini sistem anggaran atau sistem apa ya yang kurang ajar begitu ya. Sama sekali tidak adil dan tidak merata. Ya, ya itu makanya jadi persoalan yang serius ya, karena tadi ada banyak sekali pungutan-pungutan tapi nggak ada yang kembali pada masyarakat. Tapi kan kita tadi kembali, kalau di Eropa pajaknya tinggi memang, tapi orang nanti sakitnya aman, pensiunnya aman dan sebagainya gitu. Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Jadi sekarang orang berhitung ya Mas Hersu. Sekarang ini sudah dipotong dana pensiun, itu yang utama. Kalau itu kan yang tambahan, sudah dipotong dana pensiun. Terus kemudian sudah pasti PPN naik menjadi dari 11 menjadi 12%. Terus kemudian mereka akan dibebani kalau punya kendaraan. Ini setiap orang sekarang punya kendaraan lah supaya ngirit begitu kan. Kalau saya lihat setiap rumah umumnya mereka setidaknya punya sepeda motor. Baik sepeda motor, apalagi mobil, mereka harus berasuransi semuanya. Tahun berapapun seperti itu.
Dan kemudian juga tapera, belum lagi potongan-potongan yang lain, koperasi misalnya, itu banyak sekali Mas Yersu di setiap perusahaan kan juga memiliki potongan-potongan Ya, yang spesifik di perusahaan tersebut begitu. ya, ya. Dan makanya ini kontras. Satu sisi beban hidup rakyat makin makin berat, Mhm, sementara anaknya Pak Mulyono itu foya-foya gaya hidupnya kan gitu ya. Itu yang bikin heboh kan karena betul. kasus jalan-jalannya Kaisang saja. Tapi sebelumnya gaya hidupnya termasuk istrinya Gibran, Ibu Kahiyang Ayu, Bu Irana kan juga ini mereka ini kolektor tas-tas mewah dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Kalau makanya orang banyak dulu merasa tertipu dengan pencitraan Pak Jokowi yang seolah sederhana. Iya Pak Jokowinya sederhana, tapi anak-anaknya dan anak-anak dan istri dan menantunya ya itu nggak karu-karuan nantinya gaya hidupnya kan. Iya, jadi ini kita seluruh Indonesia seperti tertipu gitu Mas Yersu oleh Hmm. penampilan tersebut, oleh kalau dulu mungkin propaganda ya Mas Yersu ya. Jadi Ya, Jokowi adalah saya, sehingga para petani, orang-orang yang lulusan SD, lulusan SMP, yang bahkan tidak sekolah atau drop out SD dan SMP yang jumlahnya ada 60% itu merasa Jokowi adalah saya. Penampilannya mirip dengan saya begitu. ya. Tapi ternyata ya sekarang di masa akhir Pak Jokowi ini semuanya terbuka sangat lebar. Bagaimana sebetulnya gaya hidup mereka, cara bertutur kata mereka. Sekarang juga lagi ramai Mas Hersu dan viral betul sekitar 2 hari belakangan ini, yaitu rekaman dari Gibran ketika itu diwawancara oleh Najwa Shihab di sebuah acara mungkin acara gemar membaca gitu ya, mengulas soal buku, bacaan apa dan sebagainya. Dan di situ kemudian Gibran menjelaskan bahwa tidak ada tradisi membaca di dalam keluarga kami. Di rumah, seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu, bapak dan ibu? Wah, susah itu. Apa Tadi ya? katanya membahas baca. Enggak, kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, enggak suka baca. Iya, Kok polos banget? Pencitraan dikit dong Mas. jangan. Ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini apa, komik, itu jelas lah. Terus Komik apa? Kopingho. ya apa aja saya baca lah kalau komik. Terus apa, kalau artikel-artikel ya paling artikel-artikel ringan lah. Enggak pernah yang berat-berat. Komik, buku-buku ringan gitu ya? Iya, buku-buku Majalah. ringan. Topik-topiknya apa biasanya? Ya semacam ini apa, kalimat-kalimat motivasi tapi Oke, catatan satu Najwa gitu ya Mas? berat itu berat. Masa berat Enggak, sih? yang saya baca tuh biasanya buku-buku kecil. Jadi kalau saya bacanya random. Nah saya ingin tahu kalau bapak dan ibu itu kalau di rumah kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak begitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya. Jadi kok sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Ya itu tadi pada baca komik, main PS. Ya, ya. Luar biasa begitu ya. Ini tahun berapa, Bacanya hei? komik. Kalau nggak main game baca komik katanya begitu ya. Betul. Kalau nggak main PS, ya baca komik. Ketika disuruh menjelaskan komiknya komik apa juga dia bingung. Nah ini komik apa? Ketika menjelaskan, ya buku-buku yang tipis, yang buku kecil-kecil katanya, Buku buku kecil-kecil, motivasi. buku motivasi katanya. Motivasi apa? Itu juga dia bingung gitu, Mas Hersu. Jadi ya memang susah begitu ya. Ya. Padahal orang bertutur kata, orang berpikir itu berasal dari kalimat, dari kata membentuk kalimat, membentuk paragraf, kemudian membentuk dan sebagainya, bab membentuk buku dan semuanya Nah, terekam di situ. ini mengurus negara, Mbak. Mengurus negara. Makanya Kalau modalnya PS sama komik mau jadi apa bangsa ini kan gitu. Ini memang betul-betul iya, celaka kita. Ya. iya ini kita celakanya bukan celaka 11 2 apa namanya 12 17 ini saya celaka. kira ini celakanya 17 bukan 13. Iya, ini ada meme Mas Hersu, mungkin kita perlu lihat nih, kita sudahi saja ya, tapi meme ini menarik. Dulu Bung Hatta, ini wakil presiden ya, Bung Hatta, wakil presiden kita yang pertama, dia mengatakan, aku rela di penjara asalkan bersama buku, Hmm. karena dengan buku aku bebas.
karena buku adalah jendela dunia ya. Kalau belakangan kemudian televisi jendela dunia, tapi buku itu betul-betul jendela dunia. Apa namanya, seperti Hamka saja juga dia menuliskan tafsir Quran itu juga ada di ruang penjara begitu. Nah, sementara kutipan meme untuk Gibran adalah enggak, kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Jadi ini dibandingkan dengan Bung Hatta yang seperti tadi gitu. Tapi ketika Mbak Agi bacain tadi, kalau yang saya terbayang adalah wajah Ibu Iriana. Iya, 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 memang seseorang itu kalau anak-anak saya Mas Hersu, malah saya jangan baca terus nanti matanya ini apa namanya matanya sakit begitu. Jadi memang ada keluarga yang memang tradisi membacanya sangat bagus, bahkan kalau minta hadiah sampai ke hadiah ulang tahun kamu minta hadiahnya apa gitu, mintanya selalu buku begitu kan. Karena memang dari buku itu kita bisa berada di mana-mana, bisa menceritakan sesuatu yang kita tidak alami, kita bisa bertambah wawasan apa dan sebagainya, kita bisa berkata-kata, menceritakan sesuatu dan menanggapi orang yang berkata apapun itu dengan jadinya kita melek dan kita jadi nggak minder begitu kan. Yes. Begitulah katanya ya. Ya saya mengutip pernyataan akunnya Gerindra yang sabar-sabar ya sampai 5 tahun ke depan. Pasti banyak yang protes bilang itu ke saya, kakak sabar kalau bisa nggak sebelum kalau bisa jangan sampai dilantik gitu kan kebanyakan sekarang ngomong. Itu saya kira itu cara berpikir